Hai guys, aku Hana dan ini vlogku edisi ke Info Talkshow yang ada di Kuningan. Bareng siapa? Bareng Wawa. Hai ya. Kita mau OTW dulu. Bye bye. Guys, kita udah sampai. Welcome on Avenue. Hai. Hai guys, kita udah sampai. Tema kita tema kita marun cam. Kita udah nyampe guys. Akhirnya walaupun kita ngarep jam 7 berangkat. Ya so happy. Kita mau naik. Kita apa ya? Cek dulu. Cek. Tapi kita mau jadi famous. Kita udah sampai dan kita mau antri tiketnya gitu ya. Antriannya kalian harus tahu. Ini di antriannya so long. VIP apa sih? VIP aja. Kita lagi antri. Guys, ada yang drama, ada yang lagi drama nih. Aku serius sekarang. Hai guys, kita udah dapet kayak apa ya? Apa namanya? Udah dapet merchandise. Biasa ini tiketnya apa? Apa ya namanya bilang? Kita mau toilet. Ya, toilet. Kita lagi di toilet. Hai. Kita mau naik. Kita akan sampai kita akan nulis. Abis nulis nanti langsung semprot. Kita akan naruh ininya. Hey, everything's good. Bawa. Kita udah naik ke lantai atas. Ini experience selanjutnya. Ini guys, kita dan lagi sih itu. Kita mau ke Dermi gitu ya, Bu. Dermi itu tuh kayak kita ngomong untuk diri kita sendiri di depan cermin. Kayak gini nih. Ini dia. Itu dia, ini boot-bootnya. Itu boot yang kalau mau cari pasangan. Ini mau cari pasangan. Nggak ada pasangan. Jangan salah pasangan, makanya kita tebak-tebakan di situ. Tapi di situ juga nggak ada calon itunya, nggak ada Cowoknya. pasangan. Bisa kita mau ke situ ya? Soalnya sama Enggak. itu tuh yang siapa?
Kita mau masuk. Lihat di bawah. Mau masuk ke venue-nya, guys. Ini cek. Lah, kok cek ke situ? Kok cek situ ya? Oh iya, Wak. Ini dia, lihat guys. Sama. Ini makanan. Jatuh. Sama berapa lama sekarang? 5-6 tahun. Daripada ngomong kayak orang dewasa pada umumnya gitu loh. Aneh banget orang lagi pula. Out of all 365 days, he picked today. Come on. Apa nih? Gak ada apa-apa, Day. Udahlah, lapar nih, makan yuk. Jawab dulu kenapa berantem lagi sama dia? Lagi? Enggak, skom aja. Di dalam pertemanan ini, semua punya peran. Si pemimpin, Daya si kembang api, Kaca si pemimpi, lalu aku. Kalau kata mereka siapa yang paling bisa diandelin? Tapi menurutku, aku penipu. Still loving your partner through every minute of it. Love is finding someone who you are willing to spend hours with and never run out of stories to share. Love is actually menemukan seseorang yang bisa menghapus tangisanmu. Because love actually is finding someone who you know has healed a part of you they never even break. And I found love, actually. Dan cinta di umur 20-an memberikanku inspirasi bahwa ternyata luka itu bukanlah kelemahan, namun luka adalah fondasi untuk menjadi sesuatu yang lebih kuat. And if you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around. And maybe we can all start looking for it in our 20s. Oh, oke. Kalau semuanya adik-adik. Aku juga masih 20-an, 28, udah penghujung. Jadi cukup punya banyak pelajaran lah tentang relationship. And by the way, I'm happily married now. Baru sebulan yang lalu. Jadi kalau untuk urusan rumah tangga sebenarnya masih belum ngerti apa-apa. Tapi kalau relationship cukup punya banyak pengalaman lah. Di London Utara, jenenge aku lali kalau nggak salah itu namanya John Bowlby. John Bowlby ini mempunyai suatu agenda untuk membuktikan bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu sangat penting sekali sampai akhir kita mati nanti. Jadi dia punya eksperimen, ada anak monyet yang dipisahin sama ibunya, ya kan? Udah dipisahin sama ibunya, dimasukin kandang pula, ya kan? Kemudian ditaruh boneka monyet. Nah, meskipun si boneka monyetnya ini tidak memberikan susu untuk si anaknya, tapi si anak monyet ini akan selalu ke ibu monyet ini just because she wanted to feel safe. Nah, dari situ kita bisa ambil bahwa
Yang namanya bare minimum itu sudah ada dari dulu, even di otak binatang. Jadi kalau kamu ya suka dijelek-jeleki oleh temen kamu, kenapa sih kamu tuh suka sama dia padahal dia tuh cuma nawarin kecap pas kamu makan bakso. Nggak boleh gitu karena ada yang terjadi di masa kecilnya dia. Kita tarik dari agendanya itu ke kehidupan aku. Jadi aku itu bertumbuh di pun juga belum tentu melakukan hal tersebut secara sengaja untuk menunjukkan cintanya. Kamu kalau misalnya sekarang itu bilang cinta itu tidak harus diperlihatkan, tak tempeleng ya, gas mulur. Cinta itu harus ditunjukkan. At least kalau tidak ditunjukkan pun kamu harus berkomunikasi atau berada di posisi di mana bahasa cintamu itu dimengerti oleh pasanganmu kelak. Nah itu aku gak ngerti tuh. Jadi aku di umurku yang kecil itu aku masih menerka-nerka, ibu bapakku ini cinta gak ya sama aku ya? Gitu ya. Kemudian kita beralih, long story short, ke aku remaja. Di remaja, dengan lama itu lahir ketika aku masih kecil, yaitu I will always take care of people more than I am allowed to take care of myself. Mengerti teman-teman? Jadi aku lebih suka merawat orang-orang di sekitarku daripada merawat diri aku sendiri. Nah itu udah dijadikan satu benang merah ya. Sudahlah kasih sayangnya agak berkurang. Yang kedua, kamu sudah diberikan tanggung jawab. Bagaimana hasilnya nanti ya ketika dia sudah bertumbuh dewasa ya? Kita akan lanjut ke era dewasa muda, di mana aku sudah mengenal yang namanya cinta, kasih sayang, apalagi ya, nafsu terhadap benda mati yang bisa bergerak itu ya. Kemudian pacar pertama, I would say my very first adult relationship, saya toksik. Ya iyalah, gak mungkin di background anak seperti aku itu mendapatkan contoh hubungan dewasa yang pertama itu baik-baik saja. Nggak, pasti berantakan, pasti berlubang di mana-mana. Nyiksa banget ya teman-teman. Kebetulan kasusku waktu itu adalah, kemana orang ini ya? Nggak sayang lagi rumahnya dia sama aku ya? Kemana ini? Kok nggak dibales iniku? Bukan WhatsApp, BBM. Kok nggak dibalas BlackBerry Messenger gue ini ya? Padahal sudah aku taruh namanya di status BBM itu ya. Aduh, gimana ini Tuhan? Tuhan tolong sakit kali hatiku. Tapi waktu itu benar-benar rasanya sakit banget kalau dia nggak balas message aku. Yang aku lakukan adalah aku bilang ke temanku, bilang ke mantanku itu kalau aku sakit, aku ada di opname. Aku di opname. Gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan aku di infus Pinterest? Karena kalau di Google terlalu obvious ya. Jadi aku cari tangan di infus, aku taruh, aku send ke teman-teman aku, terus teman aku menyampaikan ke mantan pacar aku yang mukanya kayak bibit anggrek gitu. So sad. Abis itu dia bingung dong, loh kok kamu kemana selama 3 hari ini kayak gini? Aku sakit. Kamu tahu nggak? Dirawat di rumah sakit harapan kita di kamar segini. Spesifik banget. Aku ingin dia merasakan sakit hati. Aku rasakan karena aku ditinggal main futsal. Jadi aku gini-gini. Terus dia bilang, sebagaimana manusia normal berpikir seharusnya adalah kebingungan melanda dari ujung jempol sampai ujung kepala. Kok kamu nggak bilang ke aku? Kenapa kamu nggak nanya? Akal sehat tidak ditemukan. Tidak ada. Yang penting aku ingin tahu kalau aku tuh sakit banget kalau kamu main futsal, tapi kamu nggak ngabarin aku. Kenapa? Kamu udah nggak cinta lagi sama aku? Ada siapa di main futsal itu? Bukan itu berjalan bertahun-tahun lama siapanya orang ini. Sampai dia bilang ke salah satu anggota keluargaku, tolonglah jangan direkam lagi, malu kan ya. Aku lupa ini ya, aduh anjing, nggak percaya dia bilang lah sama anggota keluarga gue itu, kenapa ya Sarah itu tuh susah kali ditebus. Padahal belum pacaran waktu itu, belum pacaran. Terus si sepupuku itu bilang, memang
Itu adalah tugasmu bang, untuk ini adalah tugas negaramu sayang, untuk at least menyadari kalau Sarah itu pantas untuk disayang, ya. Kasih ngomong kayak gitu ya kan, kalau dia mengerti dia akan menjelaskan dengan bahasa ibu yang baik dan benar. Tapi aku lari kawan, aku ketua, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau kau itu merasa, kalau kau merasa ada yang ingin dipertanyakan, pertanyakanlah sekarang. Jangan kau mikirin gengsi, ego, followers, engagement, awareness, apapun itu. Kalau kau ingin bertanya, bertanyalah. Kalau pasangan atau calon pasanganmu itu adalah orang dengan komunikasinya yang baik, dia akan menjelaskannya dengan bahasa yang bisa kau mengerti. Karena kan ada Dallas di Texas, dia bilang kalau kau tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kau rasa, kau tidak bisa rapuh atau vulnerable. Kalau kau tidak bisa menjadi vulnerable to each other, you cannot be intimate. Padahal di mataku ya, correct me if I'm wrong teman-teman ya, di mataku untuk berada di sebuah hubungan romantis harus intimate, harus bukan maksudku harus kayak intimate itu harus intim yang ada di otakmu sekarang, nggak gitu maksudku. Intimate di sini adalah kayak kalau aku lagi capek, aku bisa bilang aku lagi capek. Kalau aku lagi bosen, aku bisa bilang aku lagi bosen. Kalau ada hal yang aku nggak suka dari beliau ini, tanpa rasa takut aku bilang, bang. Atau kalau tulisannya bahasa Inggris gitu ya, Bagel Ihsan is a proud full-time brother of 6 younger siblings. Hari ini aku bakal cerita kenapa aku bisa secinta dan sebangga itu sama adik-adikku. Jadi adikku ada 6, adik pertama namanya Langgam, lahir di Pandeglang, Banten, sama kayak aku. Adik 2 namanya Ikro, dia meninggal umur 1 tahun karena infeksi paru-paru, lahir dan meninggal di Pandeglang juga. Adik ketiga Tante Ren, lahir di Cilegon. Adik keempat sampai ke-6 Mawar, Ganesha, Arum, lahir di tempat yang paling jauh, planet Bekasi. Nah, jauh banget. Nah, sebelum aku cerita, aku mau ada trigger warnings dulu. Ceritaku mungkin akan memicu karena bakal ada deskripsi tentang bentuk-bentuk kekerasan. Dan kalau misalkan ada teman-teman di sini yang khawatir akan terpicu, boleh ambil jeda dulu, mungkin bisa keluar sebentar. Atau kalau misalkan ribet keluarnya, boleh tutup kuping dulu mungkin, terus nanti beberapa menit kemudian buka kuping lagi. Jadi karena meskipun memang ada bagian-bagian trigger, gak ada yang tahu kenapa dan kemana ayah pergi, termasuk teman-temannya, termasuk keluarga besarnya juga gak ada yang tahu. Waktu itu tahun 2013, itu aku baru aja lulus SNMPTN undangan. Aku mau mulai kuliah di suatu kampus di Surabaya. Ibu sama adik-adikku di Bekasi itu ya, aku bakal ke Surabaya, makin jauh lagi lah secara jarak, secara ikatan emosional juga makin jauh gitu. Dan 2 tahun setelahnya itu tahun 2005. Dan banyak sekarang yang memilih untuk stay single as long as you can be karena trauma. Sekalipun kamu bisa milih untuk single, sayangnya proses kehidupan kamu yang akan selalu nyentil-nyentil kamu terus. Semakin kamu menghindari hal yang harusnya kamu beresin, semakin kamu akan disentil terus sama kehidupan. Gak tahu dalam bentuknya apa. Bisa dalam bentuk atasan, ketemu yang katanya atasannya narsisistik, itu kata yang sangat populer kan ya. Selain we listen and we don't judge, selain very demure, very mindful, apalagi brain rot. Yes, nggak semua.
udah touch up ulang. Terus kita mau OTW lagi. Karena dulu ternyata. Terus kita mau OTW lagi. Hai guys, kita udah keluar. Kesana mau nyebrang. Hai. Beginilah ya guys. Dia teman-teman. Kita sekarang mau ke Blok M. Blok M terus guys, tapi kita mau nyebrang dulu. Cus. Hai. Kita udah ada di, pokoknya lagi transit. Kita transit ke Senayan. Hai. Kita udah sampai di Blok M. Kita mau cari makan ayam renang. Biasa kita ada apa ya, mencari yang hits yang viral makanan viral. Kok udah pada tutup ya? Kok udah pada tutup? Sudah banget. Becek guys, tiba-tiba hujan. Nih, kita mencari yang viral. Itu tahu gak? Iya. Nggak ada tempat duduk ya? Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada makan di sana bisa di lorong-lorong. Iya. Oke guys, ternyata ayamnya habis. Ini apa? Hai. Lapar. Aku kehilangan dimsumku. Dia kehilangan ayam renal. Ya kalau setia, kalau rame berapa? Hai guys, kita tidak jadi makan ayam renal kecintaan. Terus ayam bawang putih karena udah antri pol dan udah habis. Ya aku nggak dapet deal gitu. Jadi kita ayam sambal hijau. Hai guys, kita udah ada di dalam.
Attention please. The train heading to Jatimundra